Pada kesempatan kali ini kami akan membahas di mana Floats setelah kematiannya, kenapa tidak ada bersama Hanji dan di dunia Path. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Jadi ada yang bertanya di mana Floats setelah kematiannya. Jawabannya sangat amat simpel, yaitu di alam kematian atau alam baka. Di mana itu? Ya entahlah. Lalu kenapa Floats tidak diperlihatkan ada di bekas injakan World Titan bersama Hanji dan Erwin? Bukannya Floats juga meninggal karena tertimpa bangunan dan tentu saja terkena rumbling juga? Jawabannya cukup simpel. Penggambaran alam kematian yang diperlihatkan Hanji bersama Erwin dan kawan-kawan itu hanyalah circle Hanji saja. Maksudnya mereka sudah mengenal selama bertahun-tahun dan memiliki hubungan yang cukup dekat. Ya, maksudnya tidak akan selama Hanji mengenal Floats. Kita bahkan melihat di sana ada Kate Sadis yang merupakan komandan pasukan pengintai sebelum komandan Erwin. Artinya tentu saja Kate Sadis sudah mengenal lama skuad Erwin saat itu. Lalu tentu saja ada Sasha Blows yang sudah bertahun-tahun bersama pasukan pengintai. Dan lihat, tidak ada Floats kan? Ya, karena Floats terhitung anak baru dari pasukan pengintai. Walaupun admin garis bawahi, Floats sudah termasuk anggota pasukan pengintai yang loyal, yang saat itu ikut misi bersama pasukan pengintai untuk merebut tembok Maria, dan juga misi ketika Erwin melawan Beast Titan Zeke. Dan hanya dialah satu-satunya yang selamat dan juga berhasil membawa komandan Erwin pada Levi saat itu. Dan kita tahu juga bahwa hanya Floats lah satu-satunya orang baru yang dianugerahi pahlawan oleh Ratu bersama Eren dan kawan-kawan. Tapi jika kalian kurang setuju dengan pendapat ini, yaitu kurang lama berteman atau sebagainya, maka admin punya jawaban kedua, yaitu Floats memang berbeda visi misi dengan Hanji. Mungkin benar apa yang dikatakan Hanji dulu bahwa pembantaian itu salah atau genosida itu salah, karena tidak ada alasan yang benar untuk melakukan pembantaian. Ada juga kalimat bahwa aku mempersembahkan jantungku demi kebebasan umat manusia. Dan aku tahu rekan kita melihat ke arahku. Kebanyakan tewas tanpa mengetahui adanya manusia lain di luar tembok. Tapi tidak cukup hanya membicarakan hal kebebasan di pulau ini. Tidak ada rekan-rekan kita yang berpikiran begitu kan? Kesempatan kita untuk menghentikan pembantaian hanya sekarang. Dan ya, diperlihatkanlah komandan Erwin dan anggota pasukan pengintai lainnya. Begitu pula dengan sahabat Jin yaitu Marco. Artinya guys, pemikiran Hanji mungkin selaras jika pasukan pengintai lainnya masih hidup, yaitu untuk menghentikan pembantaian ini. Dan ya, memang benar apa yang dikatakan Erwin saat itu di season 2 bahwa tanpa Eren masa depan di mana umat manusia bisa terus hidup di muka bumi ini takkan pernah tiba. Memang benar kok apa yang dikatakan Erwin, tapi di saat itu Erwin belum tahu ada begitu banyak umat manusia di luar pulau guys. Walaupun admin tahu Erwin sempat menduga musuh di luar sana. Tapi tetap maksud Erwin berkata begitu adalah untuk umat manusia di dalam tembok, bukan di luar tembok ya. Artinya adalah ya, Floats dan Hanji memiliki pemikiran yang berbeda. Itulah kenapa Floats tak ada di sana bersama Hanji dan Erwin. Dan apakah benar juga Min kalau Floats adalah reinkarnasi Erwin ketika ia memberi semangat pada Ygritte saat melawan aliansi Min? Jujur mungkin iya walaupun sedikit. Pemikiran Floats dan Erwin memang sama-sama ekstrim, yaitu akan mengorbankan apapun demi keselamatan umat manusia di dalam tembok. Tapi bedanya guys, kita tak akan tahu apa yang dilakukan Erwin jika tahu dunia luar. Apakah memang tetap bersama Hanji ataukah tindakan lebih ekstrim lagi seperti yang Floats katakan. Tapi berdasarkan petunjuk yang ada guys, yap, sepertinya Erwin dan Hanji memang satu pemikiran bahwa pembantaian itu tak dibenarkan. Dan keberadaan Erwin dan pasukan pengintai lainnya juga ikut menghormati sisa perjuangan mereka yang diakhiri oleh Kapten Levi saat itu. Intinya tidak satu arah ya guys. Selanjutnya, kenapa Floats juga tak ada di dunia Path? Kita tahu nama lain dalam dunia Path atau dunia jalur adalah dunia setelah kematian. Tapi khusus untuk keturunan Ymir.
di mana pada final episodenya kita tahu bahwa orang mati bisa dipanggil kembali, yaitu Grisha, Tom, dan kawan-kawan. Lalu di mana Floch? Sebenarnya jawabannya cukup simpel juga. Floch tentu saja tidak ada di sana, karena konsep dunia Pat itu berbeda dengan dunia setelah kematian yang sebenarnya. Sejatinya dunia Pat adalah dunia yang menghubungkan semua keturunan Ymir. Hal ini pernah diperlihatkan Eren saat berkomunikasi dengan kekuatan Titan, perintisnya bahwa ia bisa berbicara pada semua keturunan Ymir melalui dunia ini, termaksud yang ada di Marley saat itu. Dan ya, di sana ada Floch juga ya. Tapi dari sinilah jawabannya juga bisa kalian temukan. Keturunan Ymir biasa bisa masuk dalam dunia Pat, tapi ketika mereka mati, mereka tak bisa dipanggil lagi. Dan yang bisa dipanggil ternyata hanya pewaris Titan sebelumnya, yaitu Grisha, Tom, Ymir, dan yang lainnya. Dan karena Floch bukan pewaris Titan, maka dari itu ia tidak dipanggil oleh Zeke. Karena selain tidak kenal, ya keberadaan Floch juga tak dibutuhkan. Simpelnya begini, di dalam dunia Pat, orang mati sebenarnya tak bisa ditampilkan selain pemanggilan yang dilakukan Armin dan Zeke ya. Karena kalau bisa, harusnya Karla Yeager, paman Hannes harusnya bisa muncul lagi kan di dunia Pat ini. Tapi nyatanya tidak guys. Ibu Eren tak pernah muncul lagi di dunia Pat setelah kematiannya. Karena di dunia Pat hanya sebuah tempat di mana keturunan Ymir bisa saling terhubung. Dan itu khusus yang masih hidup. Dan masih bisa terhubung juga, tapi itu khusus bagi pewaris Titan ya. Kalau bukan, ya nggak bisa dipanggil. Pastinya jika mau mungkin saja Zeke pengen ketemu ibunya lagi kan. Apalagi Eren jelas-jelas pengen ketemu ibunya juga jika bisa. Tapi nyatanya tidak bisa ya guys. Karla, Hannes, dan beberapa orang yang sudah mati termaksud Floch, mereka sudah berada di alam kematian atau alam baka sesungguhnya di dunia Attack on Titan. Bukan seperti Erwin dan anggota pasukan pengintai lainnya yang masih gentayangan dan mengawasi misi akhir Levi dan kawan-kawan. Ataupun seperti Bertolt dan kawan-kawan sebagai pewaris Titan yang terpaksa bangkit lagi demi menghentikan Eren. Artinya apa guys? Orang biasa seperti Karla ataupun Floch tak bisa muncul lagi di dunia Pat. Dan ya, mereka juga tak bisa muncul seperti yang dilakukan Sasha kepada Connie dan Jane. Karena mereka mungkin sudah damai di alam sana. Walaupun admin yakin masih menyimpan rindu pada orang-orang yang masih hidup. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini ya. Jika ada pertanyaan dan masukan, silahkan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.